Kalau lo pengen, literally lo pengen jadi business consulting yang tepat, lo harus mengasah diri lo sendiri gitu. Saya kan saya jurusan perencanaan wilayah dan kota, di mana jurusan saya itu biasanya diarahkan untuk menjadi konsultan. Terus saya sekarang mau coba lamar di PwC. Oke, nice. Oke, saya mau nyoba di ini sih Pak, paling consulting atau strategi consulting. Di situ dia nggak ada kriteria khusus sih Pak, juga nggak bikin cover letter. Jadi menurut Bapak peluangnya gimana ya Pak buat masuk sana? Gini, kita harus lihat nih, kalau misalnya lo bekerja pengen apply di perusahaan consulting BCG, PwC, McKinsey gitu kan ya? Iya, McKinsey. Itu biasanya nih, kalau kamu research dan tanya orang-orang alumni di sana, mereka nyarinya orang-orang nih yang mereka prioritaskan adalah orang-orang yang berada di top university. Kamu termasuk salah satu. Satunya kan? Kamu dari Undip ya, maksudnya? Brawijaya. Oh, Brawijaya, bisa lah. Oke. Iya. Masuk. Oke. Nah, cuman ada beda-beda juga. Kadang-kadang nih gini, perusahaan-perusahaan itu tuh punya spesifik alumni yang mereka percaya gitu. Misalnya perusahaan A percaya alumni universitas satu, gitu. Ya udah, kebanyakan situ. Gitu. Peluangnya tergantung dari itu, Ki. Jadi setiap perusahaan bakal beda. Yang kedua, selain dari itu, kamu harus bisa menunjukkan biasanya yang mereka akses adalah IPK yang memadai. Mereka biasa punya hal itu. Kalau mereka sih nulisnya di requirement mereka cuma 3.00. Yep. Sebenarnya lebih, cuman mungkin di dalam internal ada itu sendiri kali. Ada gitu. Yeah. Ada kriteria sendiri. Gitu sih, dan kalau kamu punya pengalaman di consulting atau advising satu organisasi, pengalaman jadi project manager dan punya specific knowledge di misalnya gini nih, business consulting gitu. Kalau kamu punya pengalaman advising business consulting atau punya pengetahuan di business consulting, itu bakal preferable gitu. Kalau saya sih adanya pengalaman di 2 consulting ya Pak, di bidang perencanaan wilayah, dan saya kemarin ikut presentasinya PwC. Mereka sih kayaknya mengakomodir buat ke pemerintahan juga gitu Pak. Okay. Memberi consulting ke pemerintahan. Ya saya coba menawarkannya dari work experience saya di situ sih Pak nanti. Bisa. Skill project management. Bisa. Justru itu yang paling penting, Ki. Jadi kalau misalnya kamu tahu nih gimana, kamu harus riset dulu kan. Riset si perusahaan yang kamu itu gimana gitu. Kalau mereka menerimanya orang yang nature bisnis mereka adalah business consulting, ya udah gitu. Berarti kamu harus menunjukkan skill kamu di sana. Mereka butuhnya apa, kita tunjukin di sana aja gitu. Dan itu yang di-highlight pertama kali. Nah, kalau misalnya untuk peluang, itu kalau gue sih nggak bisa jawab karena gue bukan orang sana. Tapi yang pasti gini, sekarang COVID-19 banyak banget orang yang kena layoff dan talent banyak banget. Plus graduates juga banyak banget. Jadi kalau misalnya kamu memang itu perusahaan-perusahaan seperti adalah your dream company, mungkin kamu bisa mengasah dari sekarang buat mini business consulting gitu. Kamu buat project sendiri, freelance sendiri, cari klien sendiri, bisa kayak gitu. Nah, itu bisa meningkat. Atau biasa tuh kalau orang-orang business consulting, mereka sangat mengapresiasi orang-orang yang udah S2, master degree, MBA. Oke. Nah, mereka bakal lebih appreciate. Dan gini, biasanya orang-orang yang S2, ketika mereka mau selesai program S2-nya, mereka udah dapat magang kan. Magang itu biasa di perusahaan-perusahaan gede itu. Biasa gitu. Kalau misalnya dapat kayak gitu, wah, business consulting Indonesia bakal suka banget. Biasa kayak gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Oke, itu aja sih Pak kalau saya paling yang sekarang mau dimasukin, karena baru tahu lokernya itu, sama mungkin nge-play beberapa yang informasi di grup itu. Nah, kamu tapi jangan, kalau misal kamu berniat untuk pindah
dapat pekerjaan yang baru, pilihannya ada dua tadi kesimpulannya. Pertama, kamu fokusin nih yang tempat sekarang, achieve target segala macam. Tapi kalau misal kamu udah merasa tidak ada space untuk berkembang, atau udah mandek, atau ada culture yang kurang pas gitu, kamu boleh tuh, atau udah mulai bisa cari-cari perusahaan yang baru gitu kan. Karena sekarang competition makin gede gitu. Kalau kamu nggak masih bekerja, takutnya nanti malah unemployed gitu kan. Unemployed dan kompetisi untuk masuk ke dalam company makin susah. Gitu sih. Nah, kalau misalnya kamu mau udah bisa untuk masuk company baru, pertama resumenya harus bagus gitu, dan strateginya harus tepat juga. Jangan sampai kamu misalnya pengen ke dream company A gitu kan. Jangan fokusin ke situ doang, cari yang lain juga gitu. Karena literally banyak banget bisnis consulting, nggak cuma 3 top itu doang. Dan jadi kalau kamu dream company kamu di perusahaan yang nomor 1 tadi, consulting nomor 1 tadi, kamu bisa, mungkin kamu masuk samanya bukan dekat-dekat ini gitu, tapi mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tapi ya pasti benefit kamu, responsibility kamu lebih luas dan lebih banyak, lebih tinggi kan. Bisa jadi di awal kamu masuk ke consulting yang lebih skalanya lebih kecil, tapi nggak ada masalah gitu. Yang penting bergerak di bidang yang sama gitu ya Pak. Iya benar. Dan jangan sampai jangan sampai dimotivate gitu. Aduh kenapa gue udah apply sini nggak dibantu lagi, dan kayak gitu. Fokus ke diri sendiri aja. Kalau lo pengen jadi business consulting yang tepat, lo harus mengasah diri lo sendiri gitu. Lo list skill-skill apa yang dibutuhkan sebagai business consultant. Nah, kemudian itu yang dipraktis setiap hari. Either itu communication-nya, either itu coordination-nya, either itu project management-nya gitu. Itu sih, karena no matter lo mau kerja di mana, lo bakal jadi tetap orang yang punya skill, dan ketika lo punya skill yang bagus, company itu bakal berebutan hire lo gitu. Bukan lo yang hire mereka. Jadi jangan fokus ke mereka, fokus ke diri lo sendiri untuk solve problem gitu. Jadi kesimpulan cara memperbesar peluang kerja di Big Four itu ada 5 hal. Yang pertama, kalau misalnya di perusahaan Big Four-nya itu menuliskan reputable university ya, lulusan reputable university, maka itu akan memperbesar peluang. Yang kedua, pastikan juga IPK-nya, IPK terakhir kumulatifnya itu memuaskan. Memuaskannya berapa? Kalau bisa di atas 3 ya. Di atas 3,5 lebih bagus, tapi kalau tidak-tidaknya di atas 3. Namun sekali lagi, lihat spesifik di info lowongan kerjanya mereka. Setelah itu, pastikan Anda memiliki pengetahuan di bidang business consulting. Karena business consulting itu adalah salah satu kategori bisnis yang cukup spesifik juga. Dan yang selanjutnya adalah pastikan Anda list skill-skill apa yang dibutuhkan untuk melakukan business consulting tersebut, dan latih skill itu di project-project atau di kesempatan freelance yang bisa Anda pakai. Dan yang terakhir, skill-skill lainnya, skill-skill pendukung juga harus dilatih dengan cara yang sama sebelumnya. So, silahkan dipersiapkan sedini mungkin dari sekarang, dan I wish you the best of luck. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.